Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Nurul Baina Ajiz dalam mata pelajaran kearsipan. Minggu kemarin sudah Ibu jelaskan mengenai kearsipan, yaitu 3 bagian. Yang pertama, bagian pengertian definisi, kemudian karakteristik arsip, dan fungsi arsip. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang penggolongan dari arsip itu sendiri. Oke. Nah, dalam penggolongan arsip di sini dapat digolongkan menjadi 5, yaitu berdasarkan bentuk fisik, berdasarkan isi masalah, ketiga berdasarkan kepemilikan, keempat berdasarkan sifat, dan kelima yaitu berdasarkan fungsinya. Yang pertama Ibu bahas yaitu berkaitan dengan berdasarkan bentuk fisiknya. Nah, berdasarkan bentuk fisiknya, arsip itu dibagi menjadi 2, yaitu arsip berbentuk lembaran dan arsip berbentuk non lembaran. Kalau misalnya arsip berbentuk lembaran, isinya itu kumpulan berkas yang berupa lembaran-lembaran seperti kertas. Contohnya yaitu surat, kwitansi, faktur, dan foto. Sedangkan non lembaran ini berisikan kumpulan yang berkas-berkas yang bukan berupa lembaran, melainkan benda atau media penyimpanan lainnya. Contohnya apa? Yaitu disket, flash disk, terus mikrofilm, dan rekaman pada pita kaset. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan isi masalah. Nah, berdasarkan isi masalah di sini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama arsip keuangan. Nah, arsip keuangan ini merupakan semua berkas yang berisikan tentang catatan-catatan mengenai masalah keuangan dalam sebuah perusahaan ataupun kantor atau organisasi ya tertentu pastinya. Contohnya apa? Yaitu kwitansi, struk giro, cek, kartu kredit, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu arsip inventaris. Di sini arsip inventaris berarti berkaitan dengan berkas-berkas yang berhubungan dengan masalah barang inventaris atau barang-barang yang menjadi aset suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Contohnya apa? Misalnya di sekolahan, itu ada inventarisnya, jumlah bangku ada berapa, jumlah kursi ada berapa yang dimiliki oleh sekolahan tersebut. Kemudian ada juga arsip personal. Nah, kalau arsip personal ini adalah semua berkas yang berkaitan dengan masalah kepegawaian. Contohnya surat lamaran kerja, daftar riwayat hidup, daftar hadir pegawai, ataupun surat keputusan. Kemudian ada arsip penjualan. Nah, berkaitan dengan arsip penjualan berarti semua bentuk arsip yang berhubungan dengan masalah penjualan dari produk, baik berupa barang maupun jasa. Contohnya apa? Misalnya yaitu data penjualan, terus daftar nama agen ataupun distributornya. Yang terakhir yaitu arsip produksi. Nah, kalau arsip produksi ini berkaitan dengan semua catatan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan masalah produksi suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Contohnya apa? Contohnya misalnya arsip mengenai jenis bahan bakunya, terus jenis alat ataupun mesinnya yang digunakan dalam memproduksi. Yang kedua yaitu arsip berdasarkan isi masalah, sudah ya, berdasarkan kepemilikan. Nah, arsip berdasarkan kepemilikan ini dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan arsip milik lembaga pemerintah. Nah, arsip lembaga pemerintah ini dibagi menjadi 2, yaitu arsip pemerintahan tingkat nasional dan arsip pemerintahan tingkat daerah. Kalau arsip tingkat nasional ini berarti arsip negara yang bersifat informasi mengenai keseluruhan aspek penyelenggaraan atau suatu negara. Contohnya yaitu ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia. Kemudian arsip pemerintahan tingkat daerah. Berarti ini adalah arsip negara yang tersimpan di berbagai tingkatan daerah. Contohnya ibu kota, provinsi, kabupaten, kota madya, hingga kecamatan ataupun kelurahan. Nah, jenis ini
memiliki ruang lingkup yang terbatas. Kenapa? Karena hanya berisikan informasi mengenai daerah yang bersangkutan saja. Seperti itu. Yang kedua yaitu arsip milik instansi pemerintahan ataupun swasta. Ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada arsip primer dan sekunder, dan juga yang kedua arsip sentral dan arsip unit. Nah, kalau misalnya arsip primer dan sekunder ini merupakan arsip awal ataupun asli, serta bukan merupakan arsip salinan. Nah, sedangkan arsip sekunder ini adalah arsip yang berupa tindasan atau karbon copy, ataupun ibaratnya bisa disebut dengan salinan dari arsip primer gitu. Kemudian ada arsip sentral. Nah, kalau arsip sentral ini adalah arsip yang disimpan terpusat pada suatu tempat, misalnya arsip pemerintahan tingkat nasional ya. Kemudian ada arsip unit. Kalau arsip unit ini adalah arsip yang penyimpanannya itu menyebar pada setiap bagian organisasi. Misalnya laporan keuangan suatu unit usaha atau arsip data kepegawaian gitu ya. Kemudian yang keempat yaitu arsip berdasarkan sifat. Nah, arsip berdasarkan sifat ini digolongkan menjadi 5, yaitu ada arsip biasa, arsip penting, arsip tidak penting, arsip sangat penting, dan arsip rahasia. Yang pertama yaitu arsip biasa. Kalau arsip biasa, biasanya ini arsip yang semulanya penting tetapi menjadi tidak penting setelah lewat masa berlakunya ataupun informasi di dalamnya sudah berlalu. Contohnya apa? Yaitu surat lamaran pekerjaan. Kemudian ada arsip penting. Nah, kalau arsip penting ini isinya itu berhubungan dengan masa lalu dan masa depan sehingga perlu disimpan dalam waktu yang lama. Contohnya apa? Yaitu contohnya surat perjanjian ataupun surat kontrak ya. Yang ketiga, arsip tidak penting. Kalau arsip tidak penting, ini arsip yang hanya mempunyai kegunaan informasi dan tidak memiliki kegunaan lainnya. Contohnya apa? Itu surat undangan, surat pemberitahuan, ya. Terus keempat, yaitu arsip sangat penting atau vital. Nah, arsip yang sangat penting ataupun vital ini adalah arsip yang dapat dijadikan alat pengingat selama-lamanya atau bernilai sejarah ya ataupun ilmiah, dan keberadaannya menjadi persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional penciptanya arsip itu. Contohnya apa? Yaitu contohnya naskah proklamasi atau surat keputusan hasil penelitian ya. Kemudian yang terakhir yaitu ada arsip rahasia. Nah, kalau arsip rahasia ini berarti berkaitan ataupun isinya hanya boleh diketahui oleh orang tertentu dalam suatu organisasi itu sendiri. Contohnya apa? Yaitu arsip penilaian kepegawaian. Kemudian ada juga arsip strategis pemasaran ya. Yang terakhir yaitu arsip digolongkan berdasarkan fungsinya. Nah, arsip berdasarkan fungsinya ini dibagi menjadi 2, yaitu ada arsip dinamis dan ada arsip statis. Apa sih yang dimaksud dengan arsip dinamis? Nah, kalau arsip dinamis ini adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Nah, arsip dinamis juga ini dibagi menjadi 3, yaitu ada arsip aktif, ada arsip semi aktif, ada juga terakhir yaitu arsip inaktif. Kalau arsip aktif berarti arsip yang digunakan secara terus-menerus dan frekuensinya itu tinggi dalam kegiatan kantor. Contohnya apa? Yaitu daftar hadir pegawai. Kemudian ada juga arsip semi aktif. Nah, kalau arsip semi aktif ini adalah arsip yang frekuensi penggunaannya itu sudah menurun tetapi terkadang masih diperlukan. Contohnya apa? Yaitu surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Yang ketiga yaitu arsip inaktif atau tidak aktif. Arsip ini
itu arsip yang dinamis yang sudah sangat sekali jarang digunakan. Arsip ini hanya digunakan sebagai referensi atau pemberi keterangan semata. Contohnya apa? Yaitu rapor sekolah. Kemudian yang kedua yaitu arsip statis. Arsip statis ini merupakan arsip yang hasilnya itu dibuat oleh pembuatnya karena memiliki nilai guna kesejarahan ya. Telah habis referensinya dan berketerangan permanen yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh siapa? Ya oleh ANRI atau lembaga kearsipan lainnya. Contohnya apa? Yaitu naskah dokumentasi sejarah seperti naskah proklamasi ataupun naskah kuno Indonesia. Ya. Kemudian ada juga nilai guna arsip. Nilai guna arsip di sini dibagi menjadi beberapa. Ya, berdasarkan surat edaran Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia nomor SE nomor 2/02/1983 pada tanggal 16 Mei 1983, nilai guna arsip ini dibagi menjadi dua, yaitu nilai guna primer dan nilai guna administrasi, nilai hukum, nilai keuangan, nilai ilmiah, dan nilai teknologi. Yang kedua yaitu nilai guna sekunder. Nah, nilai guna sekunder di sini terbagi menjadi dua, yaitu nilai guna kebuktian dan nilai informasional ya. Selanjutnya yaitu ada asas kearsipan. Nah, dalam asas kearsipan ini ada dibagi menjadi 4, yaitu asas sentralisasi, yang kedua asas desentralisasi, ketiga asas desentralisasi terkendali atau gabungan, dan yang keempat yaitu asas pemilihan asas pengelolaan yang sesuai. Yang pertama yaitu asas sentralisasi. Nah, asas sentralisasi ini asas pengendalian kegiatan pengurusan surat ataupun arsip, baik misalnya surat masuk maupun surat keluar, yang sepenuhnya itu dibebankan atau dipertanggungjawabkan secara terpusat. Pada siapa? Yaitu pada suatu organisasi yang disebut dengan unit kearsipan. Yang kedua yaitu ada asas desentralisasi. Nah, kalau asas desentralisasi ini adalah asas pengendalian kegiatan pengelolaan surat ataupun arsip, baik surat masuk maupun surat keluar, yang sepenuhnya itu dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja yang pastinya ya dalam suatu organisasi. Kemudian ada lagi asas desentralisasi terkendali ataupun gabungan. Ini merupakan gabungan dari sistem sentralisasi dan desentralisasi. Asas ini dibuat untuk meningkatkan keunggulan sekaligus menyiasati kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh asas sentralisasi maupun asas desentralisasi. Kemudian yang terakhir yaitu asas pemilihan atau memilih asas pengelolaan yang sesuai. Nah, biasanya di sini agar kegiatan pengelolaan arsip dapat berjalan efektif dan efisien, maka diperlukanlah sistem pengendalian yang tepat. Seperti itu, oke ya. Kemudian selanjutnya ada daur hidup kearsipan. Nah, dalam daur hidup kearsipan ini adalah mengenai kehidupan manusia. Daur hidup manusia dimulai dari dalam kandungan, dilahirkan, kemudian tumbuh dan kembang, yaitu mulai dari kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, hingga meninggal. Nah, begitupun dengan arsip. Daur hidup arsip dimulai dengan adanya penciptaan arsip sampai akhirnya arsip tersebut harus dimusnahkan, ya. Nah, di sini ada beberapa uraian mengenai daur hidup arsip. Yang pertama yaitu penciptaan arsip, ya. Yang kedua
ada pengurusan dan pengendalian arsip, kemudian ada penyimpanan arsip, terus ada pemeliharaan dan pengamanan arsip, kelima ada penyusutan arsip, keenam itu ada pemusnahan arsip, dan yang terakhir itu adalah penyerahan arsip ke lembaga pengelolaan arsip nasional dan daerah. Oke, semoga materi yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Untuk tugasnya nanti menyusul sama Ibu ya. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.